Jadi baru dia sadar bahwa orang menuduh dia Al-Mahdi, tetapi tetap menolak. Yang saya lihat jujur apa adanya dan dia menolak dikait-kaitkan. Dan dia tidak mau jadi Al-Mahdi. Dia hanya menyampaikan mimpi ini karena pertanyaan beliau kedua, ya ini sekali lagi ini kurang lebih pertanyaannya dan itu saya resumekan ya. Beliau bertanya, bukankah Mirza Ghulam Ahmad pun petunjuknya banyak dari mimpi? Kenapa Mas Diki tidak percaya dengan Mirza Ghulam Ahmad? Nah, alhamdulillah saya mengatakan begini, Pak Kiai, alhamdulillah sekali saya bersyukur. Saya memang dulu senang membaca buku-buku agama, buku perbandingan agama, dan berbagai macam judul buku. Pokoknya mungkin insya Allah lah mendekati 900 judul buku lah saya dulu ya. Sekarang sudah berkurang karena banyak dipinjam dan tidak kembali. Jadi saya memang senang mengkoleksi dulu. Bahkan dulu istri sempat marah gitu ya, sempat ngomel. Ini tiap pulang bawa buku lagi. Ini kan judulnya tentang Al-Mahdi kan sudah ada. Kok beli lagi? Saya katakan ini dari penulis yang lain. Nah, alhamdulillah saya juga pernah membaca buku tentang Mirza ini 20 tahun yang lalu. Jadi saya sudah tidak yakin dengan dia. Kenapa? Pertama, dia mengaku 3 oknum. Ngaku seorang Rasul, ngaku seorang Al-Masih, ya, ngaku seorang Al-Mahdi. Jadi seperti Trinitas gitu kan. Jadi 3 oknum, 3 peran. Dan itu sudah jauh melenceng dari hadis-hadis yang ada ya. Apalagi Mirza Ghulam Ahmad kan sudah meninggal, tidak ketemu dengan Nabi SAW, tidak mengalami peperangan Malhamah Kubro, pokoknya sudah jauh sekali lah. Nah, maka saya sudah tidak percaya. Dan apalagi kan dia mengaku, jadi sebagai Al-Masih dan Al-Mahdinya mengaku. Dan terbukti sampai hari ini, umat Islam kan terpuruk. Saya katakan kepada Kiai. Jadi dari bukti-bukti itulah, karena kalau kan di dalam hadis setelah Al-Mahdi muncul, setelah Al-Mahdi melakukan berbagai macam pertolongan umat Islam, berperang dengan negara-negara yang dianggap memang harus diperangi, nah, muncullah kesejahteraan dan sebagainya, muncullah kemakmuran sebagainya. Nah, Mirza Ghulam Ahmad tidak, keburu meninggal kan, keburu mati. Saya kira begitu jawaban saya ke Kiai. Kiai tersenyum dan menyebutkan alhamdulillah pada saat itu komentarnya ya. Nah, berbeda ya. Jadi dengan Muhammad Qasim, kalau Muhammad Qasim beda dengan Mirza Ghulam Ahmad sama sekali. Tidak mengaku, bahkan tidak mengaku 3 oknum tadi, bahkan sebagai Al-Mahdi saja dia tidak mengaku. Dia bilang, saya orang biasa, orang yang tidak begitu mendalami agama. Baik, pertanyaan ketiga. Jika ada dalil yang berbeda dengan mimpi Muhammad Qasim, maksudnya ada hadis ya. Kiai mengatakan maksudnya hadis. Bagaimana sikap Mas Diki? Jadi maksudnya begini. Mas Diki gimana kalau ada hadis-hadis tentang Al-Mahdi dan ternyata berbeda dengan sosok Muhammad Qasim sekarang? Nah, saya jawab begini kepada beliau. Pertama, setahu saya, insya Allah setelah saya mempelajari hadis-hadis tentang Al-Mahdi ya, secara khusus, dan saya ingat dengan buku-buku yang lama, insya Allah tidak ada satupun yang bertentangan dengan hadis-hadis tentang Al-Mahdi, sosok Muhammad Qasim ini. Yang kedua, saya katakan jika seolah pun ada yang berbeda, itu karena keterbatasan kita sebagai manusia. Contoh misalkan gini Kiai, saya bilangnya. Kan di situ ada hadis yang mengatakan kemunculan Imam Mahdi sebelum dibayatkan di Madinah ya. Nah, sedangkan Muhammad Qasim kan orang Pakistan. Nah, seolah-olah ada perbedaan. Padahal sesungguhnya tidak. Justru Muhammad Qasim membuktikan menengahi perbedaan kerancuan seolah-olah ya.
Karena ada hadis yang lain yang mengatakan Al-Mahdi akan muncul dari arah timur dengan panji hitam. Di dalamnya ada Mahdi. Berarti kalau begitu, loh, ini muncul satu hadis muncul di arah timur dan satu hadis muncul di Madinah. Ini jadi bagaimana? Nah, alhamdulillah Muhammad Qasim menjadi penengah, mengklirkan seolah-olah hadis itu berselisih. Jadi ternyata Kiai, saya katakan ya, Al-Mahdi itu lahirnya di Pakistan, di arah timur. Kemudian memang ada perintah di dalam mimpinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Muhammad SAW pada saat nanti sudah selesai membangun percontohan Islam. Ya, Islam sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah berhasil, beliau diminta untuk hijrah ke Madinah. Beliau diminta untuk datang bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau saya mengisyaratkan itu mungkin ziarah ke makomnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Dan sampai hari ini memang Muhammad Qasim belum pernah ke kemana-mana. Beliau belum pernah ke luar negeri. Kalau setahu saya belum pernah ke Timur Tengah, belum pernah umroh, belum pernah haji, ya. Nah, di dalam mimpi itu setelah nanti beliau ke Madinah, berangkatlah ke Mekah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami yakin isyarat bersyukur itulah di Baiat sebetulnya. Dan bisa jadi memang Muhammad Qasim menyembunyikan. Bisa jadi memang ada kalimat itu. Bisa jadi wallahu alam. Hanya mungkin Muhammad Qasim hanya menyampaikan kepada kami itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah, ya. Nah, jadi sekarang clear jadinya. Artinya bahwa Muhammad Qasim itu, Al-Mahdi itu lahir di arah timur, munculnya, kemudian hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah beberapa saat, kemudian ke Mekah. Jadi artinya hadis itu tidak bertentangan, justru menjadi serasi dan masuk logika. Saya kira itu jawaban yang saya sampaikan ke Kiai. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Mas Diki kan latar belakangnya pendidikannya umum. Ya, betul. Karena di dalam profil surat itu kan ada profil saya, ya. Bahwa saya pendidikannya S2 di bidang ekonomi. Mengapa kok berani aktif mendakwahkan secara terbuka dan agresif mengenai hal besar dan berat ini? Jadi Kiai bertanya, Mas Diki kan orang umum, bukan Kiai, bukan Ustadz, bukan ahli agama lah, ya. Lalu mengapa kok berani yakin menyampaikan hal berat ini, hal besar, yang seharusnya memang ini seorang ulama yang menyampaikan itu, ya. Nah, jawaban saya begini. Saya katakan Kiai, mungkin saja jawabannya sama dengan seperti kondisi Nabi Muhammad SAW di awal-awal, yang percaya dan ikut menyebarkan Islam di awal-awal itu bukan ahlul kitab. Nah, itu jawaban saya ke Kiai yang pertama. Bahkan kita sama-sama tahu lah, ulama dulu kan ada juga ulama Injil, ya, karena Islam kan belum lahir, Al-Quran belum lahir. Nah, disebut ahlul kitab. Nah, kan yang percaya dengan Nabi Muhammad SAW bukan ahlul kitab, justru orang-orang biasa kan. Nah, orang yang penyembah berhala di Ka'bah. Jadi jawaban saya gitu. Mungkin juga saya katakan itu takdir terulang gitu. Yang kedua saya katakan, saya yakin Kiai bahwa takdir, hidayah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu posisinya lebih tinggi daripada ilmu. Jadi mau saya gini, saya memang memohon maaf pada saat itu seolah menggurui. Saya katakan, Kiai mohon maaf, ini pendapat saya bukan ingin menggurui Kiai. Saya punya keyakinan bahwa hidayah itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang boleh profesor doktor, tapi kalau tidak dapat hidayah kan
tidak dapat jalan yang lurus, ya saya katakan tidak dapat informasi yang benar, tidak dalam track yang benar. Tapi alhamdulillah beliau mengatakan ya saya setuju, ya. Jadi artinya mungkin itu jawaban yang tepat, ya. Jadi saya katakan, kalaupun saya dikatakan tidak layak berdakwah tentang Al-Mahdi, tentang hal yang besar dan berat ini, yang akan mengguncang dunia, yang akan berubah dunia ini, saya bukan seorang ustadz, saya tetap jalan, karena saya sudah punya keyakinan. Jadi keyakinan saya sama saja kedudukannya dengan keyakinan kiai ustadz ketika membaca sebuah dalil dan sebagainya, karena saya akan membaca. Baik, saya kira itu jawaban yang dari pertanyaan tadi. Berikutnya adalah pertanyaan kiai, ya. Pernyataannya beliau begini: Habib, kiai, ustadz yang lain belum ada yang menyebutkan sebuah nama Al-Mahdi. Beliau katanya sering nonton di YouTube juga, orang hanya mengatakan ciri-ciri Al-Mahdi sudah lahir dan sudah ada, cuma tidak ada keyakinan siapa sosok Al-Mahdi itu. Bahkan Al-Mahdi sedang disembunyikan dan sebagainya. Nah, itu kiai mengatakan, kenapa tidak menunggu, katanya, sampai ada alim ulama yang mengatakan kebenaran dengan Muhammad Qasim. Begitu kiai mengatakan. Jadi intinya, ini kan alim ulama, kiai, ustadz, habib, belum ada yang menyampaikan tentang Muhammad Qasim, belum ada yang berfatwa tentang Muhammad Qasim. Kenapa Mas Diki yang bukan ulama, ya bukan siapa-siapa, kok sudah agresif menyampaikan ini ke umat, ya? Saya katakan begini, saya jawab begini. Pertama, saya katakan karena di dalam isi mimpi Muhammad Qasim memang akan terjadi berbagai macam bencana kemanusiaan, baik bencana alam maupun peperangan. Dan saya punya niat tidak menunggu dulu alim ulama percaya. Kenapa, Kiai? Karena di dalam mimpi Muhammad Qasim ada mimpi, informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi Muhammad SAW bahwa ulama tidak akan percaya di awal-awal. Alim ulama sulit percaya di awal-awal. Bahkan banyak alim ulama yang menyesal. Itu isinya mimpi Muhammad. Nah, berdasarkan patokan itulah saya mulai, karena saya yakin dan ada informasi itu, saya maju untuk menyampaikan ini secara aktif, ya. Itu alasan pertama saya bilang. Alasan kedua, saya ingin menolong umat Islam. Karena jelas di dalam hadis pun kemunculan Al-Mahdi, sebelum kemunculan Al-Mahdi akan didahului dengan berbagai macam bencana alam, ya. Bencana kemanusiaan, dan diperjelas oleh mimpi Muhammad Qasim. Nah, maka itulah saya kedua ingin segera mungkin umat tahu, ingin banyak menolong umat, ingin banyak menyelamatkan umat. Karena bencana yang akan lebih besar akan terjadi, ya, dalam waktu yang tidak lama lagi. Kemudian yang berikutnya saya katakan, alasan berikutnya, karena di dalam mimpinya Muhammad Qasim ada informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan orang-orang yang membantu menyebarkan mimpi Muhammad Qasim, orang-orang yang membantu Muhammad Qasim di saat-saat sulit, itu namanya akan dicatat dalam kertas emas dan selalu dipegang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, buku itu. Masya Allah, inilah yang membuat kami tergugah. Karena kami sudah yakin dengan mimpi Muhammad Qasim, bahwa ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan inilah merupakan satu janji Allah kepada orang-orang yang membantu Muhammad Qasim. Tadi Mas Diki mengatakan belum tabayun. Ya, dalam percakapan, banyak percakapan tadi memang kami kan sambil bercanda, sambil guyon. Kadang-kadang beliau guyonin saya, jadi kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak terlalu serius. Beliau memang sebelumnya ada tanya kepada saya, sudah ketemu belum Muhammad Qasim? Saya bilang belum. Nah, beliau bertanya kaitan dengan ini. Tadi Mas Diki mengatakan belum bertemu langsung atau tabayun dengan Muhammad Qasim. Kenapa begitu yakin dengan segala pengakuannya? Kan belum ketemu Mas Diki, kok udah yakin betul gitu.
Saya jawab begini. Alhamdulillah, saya tidak perlu bertemu dengan Muhammad Qasim untuk sampai yakin 100%. Tidak perlu, Kiai. Pertama, sudah ada lebih dari 50 orang, Kiai, di seluruh dunia ya, dan kebanyakan dari orang Indonesia nih, yang mengalami mimpi membenarkan mimpi Muhammad Qasim. Ada yang ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ada yang ketemu dengan Muhammad Qasim di sebuah masjid, berbagai peristiwa lain lah. Ada yang juga yang mengatakan inilah Al-Mahdi dan sebagainya. Jadi intinya lebih dari 50 orang dikasih mimpi, dikasih anugerah mimpi, yang intinya menyatakan bahwa Muhammad Qasim itu adalah Al-Mahdi, bahwa Muhammad Qasim tidak bohong, mimpinya benar dan sebagainya. Padahal mereka ini tidak kenal dengan Muhammad Qasim, bahkan belum pernah mendengar sebelumnya. Uniknya, Kiai, saya bilang, orang-orang yang mimpi ini belum kenal dengan Muhammad Qasim dan tidak tahu nama Muhammad Qasim. Makanya ketika dia mimpi, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu diabaikan saja. Cuma terlalu terpikir, ini kok mimpi saya begitu indah dan sebagainya. Nah, menjadi kaget 50 orang ini lebih ketika Muhammad Qasim sudah muncul di permukaan. Kaget semua. Loh, ini orang yang saya mimpikan. Ini orang yang saya mimpikan gitu. Nah, inilah insya Allah saya yakin ini modal awal Muhammad Qasim untuk supaya mulai diyakini oleh umat. Itu yang pertama saya bilang, yang membuat saya yakin. Dan tidak perlu kesini. Yang kedua adalah saat ditakwilkan, mimpinya benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ahli takwil ini mengatakan kalau mimpi dari setan atau mimpi bunga tidur tidak bisa ditakwilkan. Nah, mimpi Muhammad Qasim ini bisa ditakwilkan. Dan Masya Allah, semuanya luar biasa, Kiai. Jadi, ada mimpinya simbol-simbol. Ketika ditakwilkan sama ahli takwil, itu isinya tentang riwayat dan perjalanan seorang Al-Mahdi ke depan. Masya Allah. Membuka rahasia apa yang akan terjadi ke depan. Kiai, saya bilang gara-gara membaca takwil ini, saya sampai menitikan air mata berkali-kali. Karena membuka rahasia ke depan.